Banyak orang mengatakan bahwa semua agama itu sama saja. Tetapi menurut saya, kekristenan memiliki beberapa perbedaan yang sangat signifikan dengan sistem kepercayaan yang lain. Memang secara praktikal, secara praktis, banyak ajaran-ajaran Kristen yang mungkin serupa dengan agama-agama lain. Misalnya dalam hal berbuat baik, bersikap sopan, dan lain sebagainya. Tetapi kali ini saya akan mencoba membahas dua hal yang membuat kekristenan itu sangat berbeda. Yang membuat saya akhirnya mantap dalam mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sebagai seorang Kristen, saya seringkali menjumpai satu statement bahwa semua agama itu pada dasarnya sama saja. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Semua agama itu membawa kita pada hal yang baik, keputusan-keputusan yang baik, yang bermanfaat bagi semua orang. Saya setuju. Tetapi saya melihat ada dua perbedaan, paling tidak. Saya melihat ada dua hal yang sangat berbeda dalam kekristenan yang tidak dimiliki oleh sistem kepercayaan yang lain. Yang pertama adalah kasih. Dalam kekristenan, kasih itu adalah sesuatu yang sangat utama. Bahkan dikatakan bahwa Allah itu begitu mengasihi dunia ini sehingga ia itu mengorbankan putranya yaitu Yesus Kristus. Dalam seluruh sistem kepercayaan yang saya ketahui, tidak ada cerita di mana Allah atau sosok ilahi itu karena kasihnya dia berkorban untuk manusia, untuk umatnya. Yang saya tahu adalah setiap agama pada dasarnya memiliki berbagai ritual yang pada dasarnya adalah satu pengorbanan yang dilakukan oleh umat. Kita dalam beberapa agama timur misalnya, kita harus memberikan sesaji, kita harus memberikan kurban, kita harus mengorbankan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan itu. Tidak pernah ada sistem kepercayaan manapun yang mengatakan bahwa Allah itu kemudian memberikan putranya yang tunggal untuk mati bagi manusia. Karena kasih, agar manusia ini dibebaskan dari dosa, agar kita ini bisa diampuni dosa-dosa kita. Karena kekristenan mengajarkan bahwa upah dosa itu maut. Bahwa setiap orang kalau dia harus bayar dosanya, dia harus membayar setiap dosanya itu dengan kematian. Dan kemudian Allah memutuskan untuk mengirimkan putranya yang tidak berdosa untuk mati, menebus dosa, mati, menanggung hukuman dosa-dosa kita. Karena dia sangat mengasihi manusia. Dan karena dia mengasihi manusia itulah dia menempuh cara yang begitu radikal, yaitu dia mengorbankan anaknya supaya dengan pengorbanan Kristus dosa kita itu bisa diampuni. Ini tidak pernah saya temukan dalam agama-agama lain. Ada beberapa orang yang menjadi ateis karena mereka berkata bahwa Allah itu Allah yang kejam. Menghukum orang di neraka hanya karena mereka tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Masa tidak percaya kemudian masuk neraka selama-lamanya? Percaya tidak percaya itu kan hak asasi, katanya begitu. Tapi saya ingin mengatakan begini, bukannya kita tidak percaya terus kita dihukum, tetapi kalau kita tidak percaya, kita akan mati karena dosa-dosa kita. Karena setiap orang itu berbuat dosa, setiap orang itu berdosa. Dan setiap orang kalau tidak ada yang menyelamatkan, kalau tidak ada yang menebus dosanya, kalau tidak ada yang mengangkat dia dari dosa-dosanya, dia akan mati dan masuk neraka karena dosanya, bukan karena dia tidak percaya. Tapi kalau kita mau percaya, kalau kita percaya pada Yesus Kristus dan kita mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pengorbanan Yesus itu berlaku atas hidup kita. Maka dosa-dosa kita itu akan diampuni, disucikan oleh apa yang sudah dikerjakan di atas kayu salib. Jadi kematian kita itu digantikan oleh kematian Kristus. Itu sebabnya dalam kekristenan disediakan pengampunan, disediakan anugerah yang hampir tidak ada batasnya. Alkitab mengatakan seburuk apapun dosamu, sejelek apapun masa lalumu, jika kamu percaya, kamu minta ampun kepada Tuhan Yesus, kamu akan diampuni dan kamu akan disucikan menjadi lebih putih dari salju katanya. Semerah apapun dosamu itu akan disucikan. Kenapa? Karena hukuman dosa sudah ditanggung oleh Kristus. Kita tidak perlu lagi menanggung hukuman itu. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah kebangkitan dari antara orang mati. Yesus Kristus dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita, dan di hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Memang banyak orang berusaha menyangkal fakta tentang kebangkitan Kristus ini. Tetapi fakta bahwa Yesus bangkit itu sebenarnya tidak bisa disangkal lagi baik secara sejarah maupun secara akal sehat. Mengapa? Karena kisah atau surat atau catatan tentang kebangkitan Kristus itu ditulis pada masa di mana para saksi kebangkitan, saksi mata kebangkitan itu masih hidup. Jadi kebangkitan Kristus itu bukan kisah legenda, bukan sebuah kisah turun-temurun yang baru ditulis sekian ratus tahun kemudian. Tidak. Kisah kebangkitan Kristus itu ditulis hanya beberapa puluh tahun setelah Yesus itu bangkit. Dan kalau kebangkitan Yesus adalah sebuah kebohongan, sebetulnya akan ada banyak cara orang pada masa itu untuk membuktikan bahwa itu kebohongan. Tetapi yang terjadi adalah tidak seorang pun bisa membuktikan pada masa itu. Tidak ada catatan sejarah bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sebuah kebohongan. Yang ada adalah catatan sejarah di mana para murid yang dulunya penakut, para murid Kristus yang dulunya itu sembunyi-sembunyi, tiba-tiba saja mereka memberitakan Injil, mereka memberitakan Kristus dengan cara terang-terangan. Mereka menghadapi mahkamah agama, mereka sampai akhirnya berani menghadapi kematian. Mereka mati sebagai martir untuk mempertahankan satu kesaksian bahwa mereka sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Kalau kebangkitan Kristus adalah sebuah kebohongan, tidak mungkin ada orang yang mau menyalahkan nyawanya untuk sebuah kebohongan. Apalagi para murid Kristus yang sebelumnya kita kenal sebagai orang-orang yang pengecut, orang-orang yang penakut. Pada saat Yesus ditangkap, mereka semua lari menyembunyikan diri. Bahkan pada saat Yesus bangkit sekalipun, mereka masih menyembunyikan diri. Baru setelah mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit, 40 hari mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit. Dan mereka diajar banyak hal. Dan kemudian setelah Yesus naik ke sorga, mereka 10 hari kemudian mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Sebagai bukti bahwa Yesus sudah ada di sorga dan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudusnya. Dan sejak Pentakosta, para murid ini semua mereka bersaksi dengan terang-terangan di depan ribuan orang. Mereka mengatakan bahwa Yesus yang disalibkan itu Yesus yang bangkit. Kalau kebangkitan itu sebuah kebohongan, maka semua pemberitaan itu sudah pasti tidak akan bertahan. Dan kalau para murid tidak pernah bertemu dengan Yesus yang bangkit, mereka hanya berhalusinasi, tidak mungkin mereka itu sampai harus menyerahkan nyawanya, tidak mungkin mereka itu kemudian betul-betul menghadapi semua orang dan mempertaruhkan segalanya hanya untuk menyatakan bahwa Kristus itu sudah bangkit. Kebangkitan Kristus ini yang saya pikir menjadi pondasi utama dari kekristenan. Ini yang tidak mungkin kita dapati dalam sistem kepercayaan yang lain. Semua pendiri agama, semua guru agama meninggal dunia dan mereka tidak bangkit. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, dia mati untuk menebus dosa manusia dan dia bangkit untuk memberikan kehidupan yang baru dan dia naik ke sorga karena dari situlah asalnya dia dan setelah itu dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk menyertai setiap kita sampai pada hari ini. Dua hal itu yang saya pikir menjadi faktor pembeda yang paling signifikan yang membuat saya menjadi Kristen sampai hari ini, yang membuat saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini. Semoga ini juga membuat Anda semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk semakin dikuatkan, untuk tetap berpegang pada iman Anda kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati, salam realistis.